Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ritonga, CGP Angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 14. Tugas yang pertama adalah membuat kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, dengan penerapan disiplin positif, saya sebagai guru berusaha menanamkan motivasi agar mereka dapat menanamkan motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri dan menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini yang mengacu pada nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, penerapan motivasi perilaku manusia, maka saya sebagai guru berusaha meniadakan hukuman dan pemberian penghargaan kepada siswa. Karena hukuman dan penghargaan ini merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar dan pengaruhnya tidak akan efektif. Akan tetapi saya akan lebih berupaya menumbuhkan bagaimana mereka menyadari untuk melakukan sesuatu karena motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Ketiga, dengan penerapan posisi kontrol restitusi, peran saya sebagai guru berupaya dalam memilih posisi yang paling ideal, yaitu sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga murid fokus pada solusi. Yang keempat, dengan penerapan keyakinan kelas, saya sebagai guru membentuk keyakinan kelas bersama dengan siswa, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sehingga semua warga kelas merasa ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dengan adanya keyakinan kelas, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Yang kelima, dengan penerapan segitiga restitusi, peran saya sebagai guru adalah menerapkan tahapan segitiga restitusi pada kesalahan siswa dengan melaksanakan langkah-langkah secara utuh, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Yang keenam, keterkaitan dengan materi sebelumnya. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa saya sebagai guru menuntut siswa dalam menumbuhkan motivasi intrinsiknya sesuai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh siswa agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, sesuai nilai dan peran guru penggerak, saya berperan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid serta berkolaborasi dan menjadi coach bagi guru lain untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, sesuai dengan visi guru penggerak, saya melakukan prakarsa perubahan dimulai dari diri dengan memberikan pembelajaran kimia yang menyenangkan serta inovatif. Tugas yang kedua adalah tentang refleksi pemahaman saya. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan bagaimana para siswa memahami untuk melakukan sesuatu karena nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol mencakup kebutuhan yang berbeda sehingga setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan berusaha untuk memahami pandangan orang lain serta hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri dan juga kita tidak dapat mengontrol orang lain. Teori motivasi ada 3 jenis, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, memperoleh imbalan atau penghargaan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang dipercaya. Hukuman merupakan identitas yang gagal yang menyakitkan bagi siswa dan dapat memberikan ketidaknyamanan pada siswa. Biasanya terjadi tidak terencana, sedangkan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang dan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghukum,
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati yang menekankan seseorang melakukan sesuatu karena motivasi yang ada dari dalam dirinya sehingga membuatnya bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Yang terakhir, segitiga restitusi memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya adalah saya dapat memahami bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah dengan melakukan pembentukan keyakinan kelas bersama siswa dan juga melakukan praktik segitiga restitusi pada siswa yang mengalami masalah. Hal ini merupakan hal yang baru bagi saya, sehingga hal ini merupakan hal yang dapat menambah pengetahuan saya. Hal-hal di luar dugaan adalah bahwa saya baru mengetahui posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer, di mana selama ini saya lebih sering menjadi teman dan juga pemantau kepada guru. Refleksi yang kedua, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya memahami bahwa kebutuhan dasar siswa harus terpenuhi secara positif. Dan saya juga memahami bahwa bagaimana seharusnya saya menjadi seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer dan juga dapat memperlakukan siswa yang bertindak salah dengan penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman yang saya alami adalah pembentukan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan siswa di kelas dan juga penerapan praktik segitiga restitusi pada siswa yang melanggar aturan. Yang keempat, perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya merasa senang karena siswa dapat menuangkan nilai-nilai kebajikan yang mereka inginkan dan mereka ikut berpartisipasi aktif sehingga terjadi kolaborasi yang positif. Pada penerapan segitiga restitusi, saya terharu karena para siswa menjadi lebih terbuka, merasa diperhatikan dan merasa dihargai. Hal yang sudah baik, yang kelima yang saya lakukan adalah terbentuknya keyakinan kelas yang dipajang di kelas berupa poster di dinding kelas, serta telah terlaksananya penerapan segitiga restitusi pada siswa yang melakukan kesalahan. Yang perlu saya perbaiki adalah bagaimana saya mengevaluasi penerapan keyakinan kelas yang sudah terbentuk dan penerapan segitiga restitusi yang harus lebih dipahami secara utuh. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saya merasa tidak tenang, membuat siswa merasa bersalah. Dan siswa terlalu dekat sehingga lupa batasannya jika saya memakai posisi sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi manajer karena posisi itu adalah yang paling ideal. Perasaan saya sangat senang karena siswa melakukan sesuatu karena motivasi intrinsiknya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan praktek segitiga restitusi, hanya saja pada bagian 1 dan 2 tahapan saja, yaitu saya akan menstabilkan diri mereka dulu agar tidak merasa bersalah terus-menerus, dan biasanya saya akan menanyakan kepada mereka terkait alasan-alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Yang kedelapan, hal-hal lain yang perlu untuk dipelajari adalah bagaimana cara mengevaluasi penerapan budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah agar tetap dapat mempertahankan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih telah menonton penjelasan koneksi antar materi modul 1-4. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerak.